Perjalanan hidup manusia memang tidak ada yang tahu. Yunike Mandasari berusia 31 tahun ini misalnya bercita-cita menjadi dokter, justru meniti karir di perbankan dan akhirnya keluar menjadi pengusaha dan penggiat pendidikan. Itulah bukti bahwa kehidupan sepenuhnya di tangan Sang Pencipta. Pada dasarnya manusia hanya menjalankan dan berikhtiar. Tuhanlah yang menentukan. Sosok Ike ini menarik sebagai bahan pembelajaran karena komitmennya untuk memajukan dunia pendidikan. Bagaimana perjalanannya kami hadirkan dalam Bukan Basa-Basi berikut ini. Saudara, pendidikan karakter menjadi prioritas seseorang dalam mencerdaskan anak bangsa. Hal inilah menjadi alasan seseorang dalam menggeluti dunia pendidikan. Bukan Basa-Basi kali ini kami akan berbincang-bincang lebih dekat dengan Yunike, salah seorang perempuan yang aktif dalam dunia pendidikan. Bersama saya, Marhama. Halo Mbak Ike, aduh senang sekali saya bisa silaturahmi, bisa ketemu dengan Mbak Ike nih di Batu Raja. Sehat selalu Mbak Ike ya? Alhamdulillah. Waduh, alhamdulillah. Mbak Ike, kan saya lihat dari background Mbak Ike ini memang tadinya kuliah memang di Palembang ya? Iya betul. Sudah pernah bekerja? Sudah. Terus pernah. Pernah bekerja bagaimana? Pernah bekerja apa dan mungkin aktivitasnya sekarang ini apa aja? Ya baik. Dulu saya pernah bekerja di salah satu perusahaan BUMN di Palembang. Kemudian sambil kuliah. Oh, ya. Jadi sambil kuliah bekerja mengisi kekosongan kegiatan ketika sekolah kuliah. Kuliah ngambil apa waktu itu? Kemarin mengambil jurusan manajemen ekonomi di Universitas Sriwijaya ya, Sriwijaya, Palembang, Unsri. Oh, itu memang dulu tuh dari sekolah SMA sudah cita-cita memang mengambil jurusan ini ataupun ada dari orang tua nanti kepengennya ikut misalnya kalau sudah tamat sekolah SMA nanti sekolahnya kedokteran, biasanya kayak gitu tuh orang tua gimana? Iya betul sekali Mbak Mar. Jadi memang di mana-mana orang tua lebih mengarahkan, tetapi alhamdulillah mendapatkan orang tua yang tidak memaksakan. Oh gitu ya. Jadi kita memang diserahkan. Ike, kamu kepengennya kemana? Mau jadi apa? Seperti apa? Diserahkan. Ya seperti itu. Akhirnya memilih jurusan manajemen keuangan di Palembang. Tapi kalau orang tua sebenarnya pengen apa nih? Sebenarnya dia ngarahkan ikut kedokteran aja nak? Mungkin ada nggak? Iya, pernah disuruh masuk ke kedokteran. Pada saat itu saya orangnya kan agak sedikit penakut ya. Agak penakut, agak ngeri. Pada saat itu zaman-zamannya yang memang kuliah kedokteran itu nanti berkutik di mayat lah, sedang backgroundnya seperti itu. Nah, memang mungkin sudah jalannya seperti itu, akhirnya memilih lebih ke aku kepengennya sekolah di kantor, bekerja di kantoran seperti gitu. itu. Tapi pernah mengikuti katanya lulus juga tuh kedokteran, ada bahkan di kampus-kampus bergengsi lah di Indonesia ini lulus. Iya, kemarin ada jalur PMDK, itu kemarin alhamdulillah di beberapa universitas kedokteran ada lulus ya di dua universitas dan memang kemarin nggak diambil juga banyak faktor. Faktor yang utama itu dari kepribadian saya. Kedua, orang tua tidak mengizinkan kalau bukan di masih dekat di dengan orang tua keluarga. Keluarga. Kebetulan memang kalau di Palembang kan keluarga di sana seperti itu. Kayak gitu. Iya. Jadi walaupun padahal lulus tanpa tes PMDK zaman itu tidak diambil ya kedokteran. Tidak. Tetap kekeh. Nah, gimana Mbak Ike sendiri punya prinsip dalam hidup bahwa ini pilihan saya, memang orang tua mengarahkan, tapi saya tetap ke jalur yang saya inginkan, kuliah, dan akhirnya tetap Mbak Ike ambil itu, sementara orang tua mungkin mengarahkan, aduh pengen anaknya jadi dokter kayak gitu. Iya, ya akhirnya orang tua mengikuti apa kemauan saya dan pada saat itu memang mengalir. Jadi mengalir setelah mengambil pendidikan di Universitas Sriwijaya, ekonomi manajemen keuangan, lalu bekerja sekretaris di sana di salah satu BUMN ya, perusahaan BUMN di Palembang.
Dan akhirnya ketika mau lulus kuliah, disarankan untuk resign. Kembali lagi ke daerah asal. Karena kebetulan memang asal memang dari Baturaja, dari Oku, dari mana? Betul, saya lahir dari Baturaja. Orang tua juga asli Baturaja. Oh, asli Baturaja. Lahir di Baturaja. Hanya papa yang berdarah Minang. Oh, iya, seperti itu. Tetap orang tua walaupun sudah bekerja. Sebenarnya kalau Mbak Ike sendiri nyaman dengan pekerjaan itu? Sangat nyaman. Begitu pertama kali mendapatkan pekerjaan, apalagi posisinya saya masih kuliah, itu bahagia sekali. Sudah sambil kuliah bekerja, sudah bisa menikmati hasil ya. Sendiri, seperti itu. Akhirnya dengan berat hati, sangat-sangat berat hati, itu masa-masa terberat dalam hidup saya. Gitu. Dipaksa resign dari tempat saya bekerja yang memang sudah nyaman. Akhirnya pulang ke Baturaja, diterima di salah satu perbankan. Oh, kayak gitu ya. Iya. Tadi Mbak Ike bilang sangat berat sekali. Nah, saat memilih berat sekali itu akhirnya bagaimana untuk memilih ikutin memang keinginan sebenarnya, aduh nyaman, tapi orang tua menginginkan kembali ke kampung halaman katakanlah di Baturaja. Itu bagaimana Mbak Ike? Saat itu mungkin ada kegalauan nggak? Galau, sangat-sangat galau. Ketika pada saat itu ya jiwa berontaknya itu ada ya, tapi nggak bisa diungkapkan karena di satu sisi ya orang tua nggak bisa kita lawan seperti itu dengan berat hati. Makanya saya katakan tadi ini fase terberat saya ketika memutuskan mengikuti orang tua untuk pindah ke Baturaja, sedangkan sudah ada posisi pekerjaan tetap di sana seperti itu. Akhirnya ikut pulang ke Baturaja. Alhamdulillah di Baturaja itu diterima di salah satu perbankan. Memang kalau orang tua itu memang sebenarnya pekerjaannya apa sih? Cara mendidik orang tua itu sebenarnya bagaimana? Iya, saya mempunyai dua orang tua perempuan dan orang tua laki-laki ini dengan background yang berbeda. Gitu. Ya, jadi yang satu didikannya keras karena papa salah seorang anggota TNI dan mama itu guru mengajar di salah satu sekolah dasar di Baturaja. Gitu ya. Jadi memang betul-betul karena cuma dua bersaudara, alasan orang tua itu karena saya cuma dua bersaudara, perempuan semua, alangkah baiknya, alangkah senangnya mereka dekat dengan anak kalau sama-sama berada di Baturaja. Iya. Kayak gitu ya. Tapi dengan didikan orang tua ini mungkin bisa jadi pilihan kita merasa ini benar, tapi orang tua akhirnya kita memilih itu gimana? Dengan akhirnya sekarang ini mungkin kesuksesan Mbak Ike juga pasti lebih sukses dengan didikan-didikan, panutan-panutan orang tua itu yang Mbak Ike selalu ingat itu apa? Iya, saya kadang terfikir ya, terbesit, oh inilah jalan hidup saya. Saya kemarin di fase terberat yang benar-benar saya menganggap itu fase terberat dalam hidup saya ketika memutuskan untuk pindah. Nah, tetapi karena kita dengan ikhlas mau berbakti kepada orang tua, akhirnya ternyata Tuhan punya rencana yang lebih baik. Ternyata saya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan mendapatkan jodoh yang terbaik di sini. Iya, dan sekarang juga katanya Mbak Ike juga membuka pendidikan, tapi nanti kita jawab ya yang salah satunya. Dan saudara tetaplah bersama kami, bukan basa-basi. Saudara, terima kasih masih bersama kami bukan basa-basi dan tentunya masih mengobrol dengan Mbak Ike. Tadi banyak banget Mbak Ike ya, pengalaman-pengalaman hidup, kisah-kisah hidup tapi menuju kesuksesan. Tadi kan manajemen keuangan ya. Iya, betul. Sempat juga akhirnya patuh kepada orang tua, katakanlah akhirnya resign dari pekerjaan, pindah ke pulang kampung ke Baturaja. Dan terima juga di perbankan. Selama pekerjaan mungkin di perbankan itu, mungkin masih ada orang tua masih kembali lagi mengarahkan? Enggak, kemarin orang tua sudah cukup puas. Oh ini
pekerjaan tetap anak saya seperti itu kan. Nah, jadi sudah nyaman ketika bekerja di sana, ketemu dengan jodoh tadi. Iya, alhamdulillah ketemu di perbankan. Perbankan juga iya. ya, ketemu ya. Ketemunya di sana. Oh, di sana. Iya, nasabah. Oh, kebetulan nasabah bank yang iya, tempat saya bekerja, ketemu di sana, berjodoh. Iya. Tentu juga sudah punya kehidupan baru ya, sudah bersama keluarga. Mungkin Mbak Ike sendiri dalam prinsip hidup nih, mungkin apa nih dalam khususnya sudah untuk mendidik anak-anak, nilai-nilai untuk mendidik anak-anak, norma-norma apa mungkin untuk terhadap anak-anak ini? Iya, jadi untuk mendidik anak-anak yang paling penting menurut saya itu lingkungan, karakter anak-anak ini harus dibentuk. Bagaimana dari kepribadian, dari lingkungan sekitarnya, agamanya, itu menurut saya harus seimbang, harus seimbang. Jadi saya tidak mau menjadi orang tua yang monoton. Jadi kita memang harus memikirkan bagaimana nanti ke depannya zaman semakin maju. Nah, kita tidak bisa lagi karena pernah mengalami didikan orang tua dulu seperti apa. Jadi saya tidak mau menerapkan itu ke anak nantinya seperti itu. Tentu juga dalam memilih sekolah ya. Kalau khusus memang baik kalau untuk di sini ukuran untuk menyekolahkan anak itu bagaimana? Ya, waktu pada saat tahun-tahun 2015, 2014 itu jujur di daerah Batu Raja ini masih sangat-sangat minim pendidikan yang benar-benar yang saya inginkan untuk anak saya seperti itu. Jadi memang banyak di Batu Raja ini ketika anaknya sudah memasuki sekolah dasar, SMP, bahkan SMA itu pasti maunya keluar daerah. Nah, di situ kemarin ada salah satu sekolah nasional yang baru buka. Kebetulan anak saya itu angkatan pertama di Batu Raja di Batu Raja sini untuk sekolah tersebut. Nah, sekolah ini itu saya lihat perkembangan anak saya itu karakternya semakin baik, semakin bagus. Ya karena jujur ya Ibu, anak pertama pasti akan lebih manja. Ya bukan begitu ya Mbak Maria. Nah, jadi ada juga kegalauan ya dalam untuk mendidik anak-anak ya. Betul. Untuk memilih sekolah. Nah, jadi dengan mungkin ada melihat ya sekolah, akhirnya katanya Mbak Ike ini juga bukan luar biasa juga, akhirnya juga membuka institusi pendidikan juga nih ceritanya. Bagaimana sampai akhirnya juga bergabung membuka institusi pendidikan, terutama karena pengalaman ini. Karena pengalaman ini tadi, awalnya memang anak saya sekolah di salah satu sekolah nasional yang baru berdiri di Batu Raja. Lalu setahun kemudian saya mendirikan sekolah dasarnya. Jadi kita lihat perkembangan anak kita pertama. Nah, ini galau. Nanti anak saya ketika SD-nya mau kemana? Kalau tidak ada sekolah dasar yang memang dari TK yang sejalan dengan TK-nya ini. Akhirnya saya membuka sekolah dasarnya seperti itu awalnya. Dengan berjalannya waktu, kemudian saya mengambil alih TK tersebut. Jadi pendidikannya itu dari mulai anak usia dini 1,5 tahun sampai dengan TK, lalu SD. Oh, di situ ya. Jadi mungkin dengan adanya untuk saat ini bagaimana? Kalau untuk ukuran warga di sini juga untuk menyekolahkan anak-anak itu sekarang berkembangnya bagaimana sekolah? Ya, alhamdulillah kalau di Batu Raja perkembangan siswa dari tahun ke tahun itu ada progres perkembangan yang baik, meningkat walaupun tidak signifikan. Ya, jadi pertama mungkin akan ada pengenalan apa itu sekolah nasional plus, bilingual. Nah, di sini kita masih tahap terus memperkenalkan dan memberikan yang terbaik untuk dalam dunia pendidikan ini. Dalam pendidikan ini apa mungkin yang akan lebih diutamakan? Pendidikan apa memang kepinginan Mbak Ike untuk anak-anak belajar di institusi Mbak Ike punya sekarang? Oh iya, pertama yang lebih kita tonjolkan itu di bidang karakternya. Jadi sekolah ini
adalah sekolah bilingual yang berbasis karakter anak yang memang harus dibentuk sejak dini. Lalu toleransi beragama. Jadi sekolah ini tidak hanya belajar satu agama, maksudnya seperti ini. Jadi bukan anak-anak dengan agamanya masing-masing, ada guru agama masing-masing dan belajar agamanya masing-masing di ruangan yang terpisah. Jadi tidak digabung ketika mereka belajar agama. Lalu yang saya utamakan bahasa Inggrisnya, karena tidak bisa dipungkirin di era globalisasi seperti ini, bahasa Inggris itu sangat penting. Kursus ada di mana-mana, tapi menurut saya dengan berkomunikasi setiap hari dengan anak berbahasa Inggris itu akan menimbulkan efek refleks buat anak-anak. Jadi sejak dini mereka sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa Inggris. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Mbak Ike, dan saudara tetaplah bersama kami bukan basa-basi. Saudara, terima kasih masih bersama kami bukan basa-basi, dan kami kembali akan ngobrol dengan Mbak Ike. Mbak Ike, menarik sekali tadi, bahasa itu penting. Jadi Mbak Ike juga akhirnya terinspirasi membuka pendidikan, karena untuk kepentingan ya bukan aja anak ya, masyarakat juga lingkungan, khususnya di Kota Batu Raja ini tadi. Gimana Mbak Ike? Jadi ya memang ketika saya membuka sekolah ini bukan untuk anak saya saja, dengan harapan karena Batu Raja ini tanah kelahiran saya ingin mengembangkan daerah kelahiran saya ini dengan dibukanya sekolah bertaraf nasional di sini, dan dunia pendidikan yang saya buka ini memang sudah saya pikirkan matang-matang dengan suami, karena background saya sebagai ibu dan istri yang juga ikut mengurus bisnis suami. Jadi di situ tantangan terberat saya mengatur pola waktu. Pola waktu, dan seperti tadi memang penting. Kalau katakanlah sekolah kalau sudah berkelas nasional, internasional, mungkin berpikir orang, aduh sekolah ini mahal nih, gimana nih mau masukkan Mbak Ike? Nah, ada nggak kepikir, jangan khusus orang-orang yang memang punya uang bisa sekolah di situ. Mungkin ada Mbak Ike membagi kota untuk orang-orang juga kepengen tapi tidak, katakanlah kurang mampu untuk menjangkau sekolah itu. Iya, betul. Jadi saya mempunyai salah satu siswa yang memang dia berasal dari panti asuhan, Ibu. Luar biasa. Jadi memang di sini saya kepingin membuka mata orang di Batu Raja, khususnya orang tua, bahwa sekolah ini bukan khusus untuk anak yang mampu seperti itu. Semua kalangan bisa masuk ke sekolah ini. Kita menyesuaikan, Bu, menyesuaikan dengan taraf nasional yang ada di kota dengan yang di kabupaten seperti di Batu Raja ini, itu untuk annual fee, SPP-nya itu berbeda. Oh, berbeda. Yang tadi anak khusus, anak dari panti asuhan yang kita masukkan, mereka berbayar atau memang kita gratiskan? Ya, kebetulan ini kemarin ada anak yang memang anak didik saya, anak asuh saya, bukan anak didik, anak asuh. Jadi saya masukkan memang betul-betul tanpa biaya. Oh, tanpa biaya, gratis, luar biasa Mbak Ike. Ya, baik, dengan kesibukan Mbak Ike juga mengurus pendidikan, juga membantu usaha, katakanlah pengusaha. Ini bagaimana untuk mengatur waktu untuk anak, keluarga, dan juga untuk masyarakat? Iya. Jadi memang itulah tantangan terberat untuk seorang perempuan, khususnya yang sudah berumah tangga. Jadi memang kita harus, waktu itu sangat-sangat penting untuk kita bagi. Pagi kita mengurus anak, memang anak ada yang mengasuh, tapi ya tetap intinya peran ibu sangat penting untuk anak. Saya prioritas utama adalah keluarga. Ya, keluarga yang pertama, baru kita mengurus sekolah. Kebetulan kan anak saya semuanya, sekolah saya mempunyai 3 anak, semuanya sekolah di jenjang TK dan SD di tempat yang saya buka. Jadi saya pagi sambil mengantar anak sekolah, saya bekerja di sekolah. Nah, setelah pulang sekolah, anak-anak les, ngaji, seperti itu, saya membantu usaha suami. Luar biasa Mbak Ike. Ini kan faktor kesuksesan ini tentu tidak lain. Mungkin ada betul-betul panutan ataupun
yang membentuk Mbak Ike akhirnya sukses untuk sekarang ini? Katakanlah tadi orang tua juga suruh pulang, juga pulang. Mungkin siapa nih? Mungkin panutan yang betul-betul menjadi pedoman Mbak Ike menghadapi hidup ini. Ya, mama. Ya, jadi mama itu memang benar-benar wanita inspiratif di dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya tahu bagaimana mama berjuang dari awal, dari melahirkan. Setelah punya anak kita tahu bagaimana perjuangan seorang ibu untuk melahirkan. Bagaimana mama juga tidak mau diam saja di rumah. Mama juga tetap bekerja walaupun kemarin sempat ditentang sama suami. Jadi kalau zaman dulu itu kan lebih ke orang tua perempuan yang harus diam di rumah ngurus anak seperti itu. Nah, ini mama tidak mau. Nah, dibuktikan mama sampai sekarang dengan mama gigih. Akhirnya mama bisa menyekolahkan saya sampai pendidikan yang tertinggi. Guru ya? Mama guru, papa ya? TNI. Jadi memang betul-betul seorang guru yang memberi teladan buat anaknya. Iya, betul. Ya, baik kembali lagi tadi mungkin bicara dengan mama kayak gitu kan, memberikan teladan. Mungkin ada lagi mungkin orang-orang terus dengan kesuksesan Mbak Ike nanti juga mungkin untuk anak-anak itu nanti mungkin gimana nih, walaupun masih kecil sudah diarahkan nanti? Iya. Jejak karirnya mungkin? Iya, jadi anak-anak kita siapkan sejak dini kemana mereka mau mengarah. Kebetulan anak saya ini perempuan tiga-tiganya. Jadi kalau saya dulu kan hanya berdua, perempuan semua juga sama. Nah, untuk 3 anak ini saya lebih ingin mereka kepinginnya kemana nanti ya, tentunya ada salah satu yang bisa meneruskan usaha kami, salah satunya seperti itu. Iya, katakanlah mungkin untuk saat ini sudah ada sukses, mungkin ada lagi mimpi ataupun cita-cita Mbak Ike terjun ke politik bisa jadi? Gimana? Ya, mungkin kalau dibilang sukses, menurut saya masih banyak yang jauh lebih sukses dari saya. Jadi tingkatan sukses seseorang itu tidak bisa diukur dibandingkan dengan seseorang yang lainnya, seperti itu ya Ibu ya. Jadi di sini saya terus sebisa mungkin intinya mengembangkan usaha suami, mengembangkan pendidikan yang telah saya bangun kurang lebih hampir 5 tahun ini Ibu, seperti itu. Iya, mungkin satu lagi terakhir, apa harapan ataupun keinginan terhadap perempuan-perempuan harus terus sukses dan mampu bersaing? Satu pesan saya, jadi perempuan tidak boleh hanya berpangku tangan di rumah, menunggu dari suami. Itu sangat-sangat bukan lagi perempuan masa kini menurut saya. Jadi perempuan itu bukan berarti kita ini harus melampaui suami. Jadi kita perempuan harus bisa berdiri sendiri di atas kaki sendiri. Baik, seperti ya luar biasa Mbak Ike. Terima kasih atas bincang-bincangnya Mbak Ike. Semoga ini memberikan inspiratif bagi perempuan-perempuan di luar sana. Terima kasih ya Mbak Ike. Sama-sama Mbak Mar. Dan saudara, demikian bincang-bincang kami dengan Mbak Ike, dan tentunya apa yang kami perbincangkan tadi dapat menjadi inspirasi bagi Anda bagaimana untuk mengarungi kehidupan ini untuk menuju kesuksesan. Saya Marhama, salam sehat. Sampai jumpa dan tentunya tetaplah menyaksikan Bukan Basa-Basi TVRI Sumatera Selatan.